Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat review film. Review film kali ini adalah film spesialnya dari Disney, yaitu MCU. Masih di fase 4 kayaknya ya. Ini juga penutup dari series lah ya, bisa dikatakan. Series spesial dari Werewolf by Night MCU nih. Ini karakter unik banget nih. Jadi dia salah satu karakter monster ya di sana ya, yang memiliki kebrutalan yang spesial lah ditampilin oleh Marvel Studio. Seperti apa film Werewolf by Night yang spesial di Disney Plus Hotstar? Langsung kita bahas filmnya di review film. Oke penikmat film, kita akan langsung bahas nih TV spesial di sini. Jadi di situ tulisannya special present ya. Jadi ini spesial banget ditampilin oleh MCU Marvel Studio yang ingin menampilkan adegan sadis tapi tetap aman ditayangin di Disney Plus Hotstar karena pasarnya Disney itu emang PG-13 ya, jadi 18 ke bawah lah. Jadi intinya nggak bisa brutal-brutal amat, tapi ya nggak apa-apa. Tapi dia pengen tampilin sesuatu yang beda di sini. Apa itu? Langsung kita bahas di Werewolf by Night review film kali ini. Yang pertama kita bahas atau kita bacakan dulu nih siapa pemerannya. Pemerannya diperankan oleh Gael Garcia Bernal sebagai Jack Russell. Itu karakternya, aka juga atau sisi egonya adalah Werewolf by Night. Itu dia. Lalu ada juga di sini Laura Doniel sebagai Elsa Bloodstone. Wah. Lalu ada Harriet Samson Harris sebagai Verusa Bloodstone. Waduh. Itu adalah pemeran-pemeran intinya ya yang akan memerankan karakter-karakter penting di film ini. Dan juga di sini secara penulisan ditulis langsung oleh Heather Quinn dan didirect oleh Michael Giacchino. Dan tentu saja produsernya masih Kevin Feige, masih dikontrol dia nih. Oke, film Werewolf by Night ini berbedanya mungkin karena konsep gambarnya klasik, yaitu hitam putih. Jadi ini benar-benar pengen mengasih tampilan atau tayangan yang lebih brutal dibandingkan film-film MCU lainnya ya. Cuman sayangnya ada pembatasan, yaitu mungkin darah-darahannya nggak boleh dilihatin, jadinya akhirnya ditampilin lah adegan hitam putih. Tapi tetap seru ya ternyata walaupun gambarnya hitam putih. Jadi ceritanya tuh tentang si werewolf ini, Jack Russell ini, yang dimana dia kayak datang ke suatu tempat. Nah, itu dikumpulin tuh semua pembunuh-pembunuh atau pemburu monster lah bisa dikatakan untuk mendapatkan sesuatu imbalan. Nah, jadi siapa yang berhasil membunuh monster yang ada di lingkungan tersebut, dia akan mendapatkan semacam kayak bundaran emas gitu ya. Wah, jadi kayak batu emas gitulah yang bisa memiliki kekuatan khusus untuk di batu emas itu. Batu merah sih, bukan batu emas. Nah, jadi semua jadi kayak semacam perlombaan pemburu hantu nih, pemburu monster ya. Akhirnya dikumpulin dan akhirnya siapakah yang berhasil menangkapnya, langsung tonton di Disney Plus Hotstar. Nah, di sini adegannya brutalnya itu ketika saling bunuh-bunuhan di situ ya, karena semua ingin mendapatkan rewardnya itu, akhirnya saling bunuh nih. Nggak ada yang mau kalah. Sebelum ngalahin monsternya harus ngalahin lawannya dulu nih. Akhirnya saling bunuh-bunuhan, banyak tangan kepotong, kepala kepenggal, dan banyak adegan-adegan sadis lainnya di sini yang tentu saja tidak dilihatin darahnya ya. Jadi karena konsepnya hitam putih, jadi ya lebih aman lah. Tapi adegan brutalnya dan aksi berantemnya juga mantep di sini. Dan yang lebih wownya lagi, ternyata si Jack Russell ini adalah ternyata monster juga yang bersembunyi dari karakter si Jack Russell ini. Jadi itu temannya dari monsternya si yang ada di situ ya ternyata ya.
Emang durasinya nggak panjang ya, cuma sejam doang. Tapi itu dari sisi penceritaan lugas gitu, simple dan sederhana, tapi langsung penceritanya jelas. Cuman banyak detail-detail yang nggak diungkapin ya di sini ya. Nah, mungkin karena durasi juga faktornya. Jadi si werewolf ini, si Jack Russell ini, dia pengen menyelamatkan monster alias temannya ini, si Manting ya, kalau karakternya di sini, karakter monsternya, yang sebenarnya dia itu emang ditangkap di sini dan ingin dibunuh dengan cara si pemburu monsternya ini yang ngebunuh, bukan si penangkapnya. Adalah pokoknya di sini si nenek-nenek tua itu yang ngeselin lah pokoknya karakternya di sini, yang pengen membunuh semua monster yang ada di muka bumi, dan akhirnya dengan cara sayembara semacam itu. Jadi ya jelas lah si werewolf ini karena dia udah ditangkap ya, lalu si monsternya sih berhasil kabur ya, jadi berhasil diselamatkan tuh si temannya Manting. Cuman dia dikurung di penangkaran monster gitulah, yang dimana dia akan ngamuk dan kekuatannya akan diserap oleh si batu merah itu. Wah, itu akan benar-benar sadis ya, karena si ketika werewolfnya itu ngamuk, wow, amazing. Di situ dia kekuatannya kelihatan, begitu brutalnya dia, begitu ganas ketika jadi manusia serigala. Benar-benar semuanya nggak bisa menangkap dia, nggak bisa menahan dia ketika dia ngamuk. Nah, begitulah, semacam itulah. Jadi intinya sih film werewolf ini kalau menurut gue ya lebih cocok tayang di bioskop kali ya, dengan durasi yang lebih panjang, mungkin lebih detail, lebih konfliknya lebih dalam, mungkin akan lebih mantep, karena latar belakang si werewolf ini belum jelas-jelas amat. Tapi oke lah untuk film spesial ya jatuhnya, yang emang pengen ditampilin ini lebih ke sisi brutalnya itu, bukan penceritaannya. Tapi karakternya satu persatu sudah mulai dikasih tahu ya. Ada kemarin ada Moon Knight, lalu mungkin nextnya ada Blade, dan juga sekarang ada Werewolf by Night. Banyak ya karakter-karakter di MCU yang ibaratnya nih monster tapi brutal gitu. Konsepnya kayak mitologi ya, kayak Moon Knight, terus yang sekarang Werewolf. Jadi kayak keren gitu loh kalau mereka disatukan nanti di kayak ada Ghost Rider juga kan, kalau keren juga dikumpulin semua para monster spesial gitu. Kalau menurut gua kalau MCU mau ngegabungin mereka semua gitu, karakter-karakter dari vampir, manusia serigala, dan hal-hal mistis lainnya dijadiin satu, karena karakternya oke punya ya di Marvel ini ya. Tapi dari secara keseluruhan film ini sih gue suka ya, hanya sayang banget hitam putih, cuman kurang puas aja. Tapi dari segi kebrutalannya asik nih film untuk ditonton. Durasinya juga tuh pendek banget, sayang banget ya. Jadi banyak yang kurang-kurang lah dari segi film yang ini nih. Kalau series mungkin lebih asik kali ya, karena durasinya juga lebih panjang. Cuman ternyata filmnya pendek ya. Mungkin film spesial. Ya itu aja mungkin dari gua tentang Werewolf by Night. Kalau kalian penasaran langsung aja meluncur ke Disney Plus Hotstar, sudah tayang di sana. Untuk rating mungkin awalnya gue pengen ngasih nilai 8, tapi ternyata banyak kurangnya, kayak contohnya durasi, detail-detail kecil yang gak diliatin, latar belakang werewolfnya masih kurang. Terus hitam putih sih kalau menurut gue lebih berwarna, lebih asik ya, karena kebrutalan lebih terasa gitu kalau ditonton, lebih brutal ya. Mungkin lebih ke arah ratingnya aja ya, jangan PG-13, harus dinaikin lah. Tapi ya udahlah, karena tayang di Disney jadi wajar. 7,2 mungkin ya dari gua untuk film Werewolf by Night dari 10. Kalau kalian yang udah nonton, kira-kira ngasih penilaian berapa nih untuk film ini? Tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Hari Movie Time di Ruang Film. Nextnya kita akan review film-film selanjutnya dari MCU. Gua akan selalu update film-film MCU dan akan review filmnya tentunya. Jadi nextnya akan ada film di bioskop, yaitu Black Panther, Wakanda Forever. Wah, itu juga sudah dinanti-nanti banyak orang. Kita meluncur nanti ke bioskop dan kita review filmnya di sini. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie. Hadit Movie Time.